Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik kita pada buku 2H. Kita masuk pada subtema yang pertama, pelajaran 5, dengan judul hari ini, aturan di sekitar rumah. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian halaman 46. Hari ini kita akan belajar muatan PJOK dan juga bahasa Indonesia. Untuk yang PJOK, nanti anak-anak akan mempraktikkan kegiatan membantu orang tua di rumah. Kemudian, untuk yang bahasa Indonesia, anak-anak akan menuliskan kalimat berita yang dibuatkan menggunakan tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar berbagai aturan di setiap ruangan di rumah. Sekarang kita lanjutkan dengan aturan di sekitar rumah. Aturan setiap kegiatan di rumah tentunya perlu kita perhatikan. Aturan tersebut perlu kita perhatikan untuk keselamatan diri kita dan juga keluarga yang berada di rumah kita. Seperti pada gambar yang anak-anak lihat, adalah contoh dari menjaga keselamatan diri dan keluarga. Bintang dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Bintang melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan contoh aturan keselamatan agar kita terhindar dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Apakah anak-anak sudah bersikap hati-hati ketika melakukan suatu pekerjaan tertentu? Sikap hati-hati tentunya perlu anak-anak biasakan sejak dini. Salah satunya adalah ketika anak-anak membantu orang tua di rumah mengerjakan tugas rumah. Misalkan salah satu contoh kegiatan membantu orang tua yaitu anak-anak membantu ibu memasak di dapur. Saat anak-anak membantu untuk memotongi sayuran atau buah, tentunya anak-anak harus berhati-hati saat menggunakan alat pemotongnya agar tidak melukai tangan. Kemudian, ketika anak-anak membantu ibu untuk membersihkan hiasan-hiasan atau pajangan yang ada di dalam rumah. Kegiatan tersebut juga memerlukan aturan untuk berhati-hati agar bendanya tidak jatuh ketika anak-anak sedang membersihkannya. Contoh lainnya yaitu ketika anak-anak bepergian atau ingin meninggalkan rumah. Nah, anak-anak pasti harus dan tidak lupa untuk mengunci pintu rumah. Dengan hal tersebut, anak-anak tentunya sudah membantu orang tua untuk mengamankan rumah agar tetap aman. Tentunya masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang dapat anak-anak lakukan untuk membantu orang tua. Misalkan anak-anak mencuci piring, kemudian menyapu halaman rumah, dan masih banyak lainnya. Apakah anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sudah membantu pekerjaan orang tua di rumah? Anak-anak harus terbiasa ya untuk membantu kegiatan-kegiatan orang tua yang ada di rumah. Atau
jika di rumah anak-anak ada orang yang mengerjakan pekerjaan rumah, tentunya anak-anak juga harus membantu. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian anak-anak dan anak-anak pun menjadi bertambah pengetahuannya. Sehingga anak-anak harus rajin untuk mengikuti atau membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Nah, sekarang anak-anak lakukanlah 3 kegiatan membantu kegiatan orang tua yang di rumah. Anak-anak nanti foto saat melakukan kegiatan tersebut. Anak-anak bisa minta tolong mama papa atau siapapun yang mendampingi anak-anak belajar. Setelah itu, nanti anak-anak tuliskan kegiatan yang kamu lakukan tersebut dan juga aturan untuk menjaga keselamatan saat melakukan kegiatan tersebut. Jadi, anak-anak seperti yang contoh sebelumnya, anak-anak menuliskan kegiatannya serta cara untuk menjaga keselamatannya. Kemudian nanti untuk yang menulis kegiatannya, anak-anak tulis di buku PS tematik. Jangan lupa anak-anak nanti kirimkan ke Google Classroom. Jadi tugasnya ada 2 ya anak-anak. Foto ketika anak-anak melakukan kegiatan membantu orang tua dan juga keterangan kegiatannya dan aturan untuk menjaga keselamatan saat melakukan kegiatan tersebut. Jangan lupa dikirim ya anak-anak. Ya, anak-anak, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam keluarga. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membaca teks bacaan tentang pengalaman Bintang, Melati, dan Mentari saat diajak berenang oleh ayahnya. Anak-anak bisa menyimak di halaman 47 buku tematik 2H kalian. Belajar berenang. Keluarga Melati sering berenang bersama. Banyak keseruan yang mereka alami ketika berenang. Keseruan tersebut terjadi ketika Mentari belajar berenang di kolam yang lebih dalam. Mentari tampak ketakutan. Mentari, hari ini ayah akan mengajarimu berenang di tempat yang lebih dalam, kata ayah. Aku takut, ayah, jawab Mentari. Ayah akan selalu menjagamu, Mentari, kata ayah. Baik, ayah, Mentari akan mencoba, jawab Mentari. Mula-mula Mentari berenang sambil berpegangan pada tangan ayah. Mentari juga menggunakan pelampung agar tidak tenggelam. Tak berapa lama, Mentari sudah dapat berenang menggunakan papan seluncur. Mentari pun semakin pintar berenang tanpa menggunakan pelampung dan papan seluncur lagi. Mentari sangat senang karena ia dapat berenang di tempat yang lebih dalam. Ibu, aku sudah bisa berenang di tempat yang lebih dalam, kata Mentari. Hebat, Mentari, ibu bangga padamu, jawab ibu. Demikianlah cerita tentang keluarga Melati saat belajar berenang. Ya, anak-anak, berdasarkan teks bacaan tadi kita melihat Mentari belajar berenang dengan hati-hati. Ayah mengajari Mentari dengan hati-hati agar Mentari dapat berlatih berenang dengan baik sehingga ia dapat berenang tanpa menggunakan pelampung lagi dan papan seluncur lagi. Anak-anak pun ketika berenang harus berhati-hati ya, harus memperhatikan aturan keselamatannya. Sekarang kita lanjutkan menulis kalimat berita. Pada teks bacaan yang sudah kita baca, terdapat kalimat
keluarga melati sering berenang bersama. Kalimat tersebut merupakan salah satu contoh kalimat berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang berisi pemberitahuan. Kalimat berita merupakan fakta atau suatu peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian, ciri dari kalimat berita yang lain yaitu diakhiri dengan tanda titik dalam penulisannya. Jadi anak-anak ketika menuliskan kalimat berita, tidak lupa untuk menyertakan tanda baca titik di akhir kalimatnya. Mari kita lihat kalimat berita apa saja yang terdapat pada teks bacaan yang telah kita buat tadi. Yang pertama, keluarga melati sering berenang bersama. Kemudian kita ketahui bahwa Mentari berenang sambil berpegangan pada tangan ayah. Kemudian, Mentari sudah dapat berenang menggunakan papan seluncur. Nah, anak-anak, ketiga kalimat tersebut merupakan salah satu dari kalimat-kalimat berita pada teks yang sudah kita baca tadi. Oke, anak-anak, buatlah 10 kalimat berita tentang pengalaman yang pernah anak-anak lakukan atau kejadian yang pernah anak-anak lihat. Nanti anak-anak tulislah di halaman 50 buku paket tematik 2H kalian. Di sana sudah ada garis-garis untuk anak-anak menuliskan kalimat-kalimatnya. Anak-anak tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung, kemudian harus memperhatikan huruf kapital serta tanda baca yang tepat. Nanti kemudian anak-anak kirimkan ke Google Classroom. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai materinya. Anak-anak, jangan lupa sebelum selesai belajar, nanti mengisi refleksi dan melakukan aksi yang ada di halaman 52. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengaplikasikan pembelajaran hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.